Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya Ridwan Hilmi dan di video kali ini saya akan membahas atau memperkenalkan beberapa syarah-syarah dari kitab matan Az-Zurumiyah. Dia ya mungkin tiga atau empat yaitu syarah Al-Alamah Syekh Hasan Al-Kaprawi, kemudian ada Tuhfasaniyah karya Imam Muhyiddin Abdul Hamid Al-Misri Al-Azhari. Terus ada kitab uh, Muqaddimah Az-Zurumiyah karya Syekh Khalid Al-Azhari. Dan satu lagi itu karya apa namanya Mukhtasar Jidan karya Syekh Zaini Dahlan kalau nggak salah. Itu yang terakhir itu masyhur dikaji di pondok-pondok pesantren di Indonesia. Sedangkan kalau yang tiga pertama itu umumnya masyhur atau digunakan di kaji di Mesir, baik itu oleh orang Indonesia maupun selain Indonesia. Nah, di sini saya akan review atau ya berbagi informasi mengenai beberapa karakteristik atau ciri-ciri atau keistimewaan atau ya kelebihan ya ciri-ciri dari masing-masing kitab ya semampu saya. Kayak di sini ada yang pertama syarah Al-Alamah Syekh Hasan Al-Kafrawi. Sebenarnya saya belum pernah membaca atau mengkaji kitab ini, cuma tahu saja dan sedikit-sedikit melihat isinya. Dan keutamaan atau keistimewaan kitab ini dari yang anak lihat sekilas ya. Kitab ini ya khusus karakteristiknya itu khusus bagi yang mau belajar i'rab secara khusus gitu, karena di sini selain disajikan penjelasan mengenai matan Ajrumiyah juga dicantumkan di dalamnya itu mengenai i'rab daripada matan atau kitab Ajrumiyah itu sendiri. Maka kitab ini cocok bagi mubtadi yang ingin memperdalam atau benar-benar menguasai bagaimana cara mengi'rab yang benar. Jadi bagi kalian yang mau belajar mengi'rab, mungkin bisa dimulai dari kitab ini. Karena itu karakteristik kitab Syekh Hasan Kaprawi itu ada i'rabnya gitu. Terus yang kedua adalah kitab Tufasaniyah. Tufasaniyah Bisyarhi Al-Muqaddimah Az-Zurmiyah karya Muhyiddin Abdul Hamid. Beliau adalah seorang ulama Mesir. Beliau juga banyak mentahqiq kitab-kitab yang lainnya, seperti ya ada tahqiq tahqiq Audohil Masaik au Syarah Ibnu Aqil. Beliau pun mentahqiqnya gitu. Karakteristik kitab ini menjelaskan apa yang ada dalam matan Ajrumiyah dengan ibarat-ibarat yang cukup mudah. Dan keistimewaan lainnya itu daripada kitab yang sebelumnya, bahwa setelah beberapa atau pembahasan di akhirnya itu ada beberapa pertanyaan sama tamrin gitu. Jadi pertanyaan itu untuk yang menguji seberapa jauh pemahaman kita, apakah kita udah memahami apa yang telah sebelumnya dijelaskan atau belum. Dan tamrin itu ya itu juga untuk menguji pemahaman kita tentang materi yang dijelaskan sebelumnya gitu. Jadi kalau yang syarah Syekh Hasan Kaprawi itu ciri khasnya ada i'rab, di dalamnya dicantumkan i'rab mengenai matan Ajrumiyah gitu. Kalau untuk Tuhfasaniyah ini itu ciri khasnya di akhirnya setelah pembahasan itu ada amsilah atau contoh-contoh pertanyaan sama tamrin, latihan untuk menguji kemampuan kita. Nah, dengan kita melakukan hal itu tentunya kita akan semakin terlatih, karena seperti yang guru saya bilang, saya bilang itu saya Syarafudin Al-Ajari, bahwa ilmu itu asror wa tikror, bahwa ilmu itu adalah asror, rahasia. Jadi dalam ilmu itu banyak rahasia, dan tikror dan pengulangan gitu. Kemudian yang ketiga adalah syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah karya Syekh Khalid bin Abdullah Al-Azhari. Syekh Khalid bin Abdullah Al-Azhari ini. Nah, kitab ini saya pernah mengkajinya sekali. Yang mengkajinya sama senior saya, sedangkan yang Tufasaniyah yang tadi itu saya cuma pernah membacanya sendiri ya. Kalau yang ini saya ada kakak kelas atau senior saya, dan saya alhamdulillah hatam. Dan ciri khas dari kitab Al-Muqaddimah Al-Azhari ini karya Syekh Khalid ini adalah beliau itu menggunakan bahasa mantiki gitu.
dalam penjelasannya gitu. Jadi menggunakan uslub mantiki. Maka ketika kita mempelajari Syarah Al-Muqaddimah Al-Jurmiyah karya Syekh Khalid, maka kita akan menemukan beberapa istilah yang dipakai di ilmu mantik seperti had atau ta'rif, atau juga juz, ajza, kalam, dan sebagainya gitu. Mungkin terus yang ketiga adalah Syarah Mukhtasar Jidan karya Syekh Zaini Dahlan, ya orang Indonesia. Dan kitab yang ini saya belum pernah mengkajinya, cuma sekedar tahu di pesantren pun belum pernah selesai. Dan ya itu merupakan kitab-kitab yang kitab yang umumnya digunakan di pesantren Indonesia gitu. Sedangkan kitab yang 3 pertama itu umumnya digunakan di Mesir. Nah, jadi kitab-kitab tadi itu semuanya kitab-kitab untuk level mubtadi, cuman ya memiliki ciri khas masing-masing. Yang pertama yang saya Hasan Kaprawi itu ya kalau khusus buat yang mau belajar i'rab atau supaya bisa mengi'rab, maka mungkin bisa dimulai dari itu. Kemudian yang kedua tuh Fasaniyah, itu mungkin bagi mereka yang mencari dengan bahasa yang cukup mudah gitu. Dan kalau yang Muqaddimah Al-Ajrumiyah ini karya Syekh Khalid mungkin agak susah, tapi mungkin menurut sama aja sih. Kesemuanya itu untuk mubtadi gitu. Cuman ya itu beda cara penyampaiannya saja. Kemudian untuk Syekh Khalid sendiri, ya sedikit menginformasikan bahwa beliau itu termasuk sering dikatakan beliau itu adalah seorang ulama yang mana telat belajar. Maksudnya beliau belajar di usianya yang udah cukup berumur 30-an atau berapa gitu. Itu yang masyhur di kalangan Mesir, atau yang pernah saya dengar ketika saya ke Mesir. Tapi setelah baca lagi dari salah satu kitab, yaitu yang Ulama Ta'akharu an Talabil Ilmi, kitab yang ini itu memuat ulama-ulama yang mulai belajar di waktu mereka udah mencapai usia yang cukup dewasa. Nah, disebutkan bahwa dalam kitab ini sebenarnya Syekh Khalid itu kecilnya udah pernah belajar, cuma setelah selesai mungkin ada jarak terputus masa belajarnya. Dan di masa terputusnya itu beliau itu menjadi seorang di Azhar, menjadi seorang yang tukang yang menyalakan lampu atau lilin. Tapi suatu ketika ada seorang pelajar yang mana kursinya atau tempat belajarnya atau apanya itu ketumpahan lilin itu atau minyak dari lilin itu. Akhirnya pelajar ini mencaci atau mencemooh Syekh Khalid ini. Nah, makanya dari sini dari kejadian ini Syekh Khalid itu mulai berusaha untuk memperdalam lagi ilmu agamanya gitu. Jadi untuk Syekh Khalid ini beliau itu tidak mulai dari nol, tapi beliau itu sempat belajar di waktu masa kecilnya dan sampai beberapa tahun sampai mungkin remaja, kemudian terputus. Dan karena ada kejadian tadi dicemooh oleh penuntut ilmu gitu, maka dari situ beliau tergerak gitu semangatnya kembali untuk memperdalam ilmu agama, khususnya di ilmu nahwu atau ilmu bahasa Arab. Dan ya beliau akhirnya menjadi salah satu ulama yang terkemuka gitu. Nah, mungkin itu saja sekilas tentang mengenai beberapa kitab syarah atas kitab Matan Ajrumiyah. Nah, mungkin bagi teman-teman ya bisa menambah wawasan. Syukran ala husni ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.